Seorang wanita yang bernama Karin sedang menuju ke Maroko untuk ikut pertemuan para penulis internasional. Karin adalah seorang penulis senior dan terkenal. Banyak buku yang sudah dia tulis dan menginspirasi banyak orang. Sebenarnya tujuan utama Karin ke Maroko bukan untuk ikut pertemuan bersama para penulis lainnya. Namun, ia hanya ingin menenangkan diri dan menyelesaikan buku yang sedang ia tulis. Banyak penulis junior yang ikut di acara pertemuan ini. Salah satunya adalah seorang gadis yang bernama Lily. Lily datang bersama pacarnya yang bernama Owen. Owen bukan seorang penulis, dia ikut ke Maroko murni hanya untuk menemani sang kekasih. Lily merasa bermimpi karena bisa sampai di titik ini. Saat makan malam, Owen duduk satu meja dengan semua penulis. Ada salah satu peserta yang menanyakan karyanya. Namun dengan jujur, Owen bilang bahwa dia bukan seorang penulis. Di sisi lain, malam itu terlihat Karin sedang gelisah dan tidak bisa tidur. Kebetulan, air di dalam kamarnya juga tidak mengalir. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar kamar mencari air. Sedangkan Owen yang satu kamar dengan pacarnya terpaksa keluar untuk mencari sinyal internet. Owen berlari sampai ke atas hotel. Dan disinilah awal mula pertemuan Owen dengan Karin. Malam itu, Owen membantu Karin mencari jalan pulang menuju kamarnya. Esok harinya, selain protes masalah air kepada petugas hotel, Karin juga meminta tempat yang tenang agar ia bisa berkonsentrasi menulis bukunya. Petugas menawarkan Karin untuk ikut ke tempat wisata menggunakan mobil hotel. Di sisi lain, Owen membiarkan Lily mengikuti kegiatan yang diikutinya bersama peserta lainnya. Sedangkan dia memilih untuk pesiar menggunakan mobil yang pihak hotel sediakan. Ketika hendak berangkat, ternyata ada Karin di dalam mobil tersebut. Mereka berdua pun saling berkenalan. Mengetahui wanita di depannya adalah seorang penulis, Owen bercerita bahwa ia sering melihat foto Karin di tempat tidur karena sang pacar setiap hari membaca bukunya. Namun Karin bilang dia butuh ketenangan dan konsentrasi sambil menunjukkan laptopnya. Akhirnya Owen pun diam. Sepanjang jalan, Owen hanya diam tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Setibanya di lokasi, Owen langsung turun dari mobil, sedangkan Karin masih sibuk menulis. Setelah berjalan mengelilingi pasar yang bernuansa biru semua, Owen berhenti dan melihat Karin yang duduk di warung kaki lima. Tak disangka, Karin memanggil Owen dan memintanya untuk duduk satu meja bersamanya. Mereka berdua pun ngobrol ringan, menanyakan kabar dan tujuan pergi ke Maroko. Sepulangnya dari pasar, mobil yang mereka tumpangi mogok. Sambil menunggu mobil diperbaiki, mereka mampir ke sebuah desa sambil bercengkrama dengan penduduk setempat. Owen dan Karin terlihat bahagia menikmati kebersamaan ini. Setibanya di penginapan, Owen langsung menemui Lily yang sedang nongkrong bersama peserta lainnya. Tengah asik ngobrol bersama Lily di dalam kamar, Owen mendapatkan panggilan telepon dari rekan kerjanya. Esok paginya saat menulis, Karin merasa terganggu karena petugas hotel mondar-mandir di dekatnya. Karin pun meminta salah satu petugas untuk mencarikan dia tempat yang lebih aman dari gangguan. Akhirnya petugas itu membawa Karin ke kamar bawah yang sunyi. Di sanalah Karin bisa menulis dengan tenang. Sedangkan di sisi lain, Owen ikut Lily bersama teman-temannya pesiar. Namun Owen sering mendapat telepon dari rekan kerjanya sehingga dia tidak bisa menemani Lily sepanjang waktu. Dari sini Lily merasa Owen tidak bersamanya, tapi malah sibuk dengan urusan kerjanya. Sepulang pesiar, Lily mendekati Karin yang tak jauh darinya. Lily memperkenalkan diri. Lily juga bercerita bahwa buku Karin yang dia baca mengubah masa remajanya. Karin telah menginspirasi untuk menjadi seorang penulis. Di sini, Lily juga memperkenalkan Owen, namun ternyata mereka berdua sudah saling mengenal. Malam itu semua peserta berkumpul untuk mengadakan permainan tebak-tebakan. Saat itu, Owen juga ikut nimbrung. Setiap peserta gantian maju ke depan untuk memberikan clue terhadap kata atau kalimat yang tertulis di secari kertas, sedangkan peserta yang lainnya menebak jawabannya. Semua peserta lancar, kecuali Owen. Ia tidak tahu harus memberikan clue apa karena dia tidak hobi membaca. Akhirnya Lily terang-terangan mengkritik Owen di depan peserta yang lain. Owen pun segera pergi keluar. Karin paham betul apa yang dirasakan oleh Owen. Ia menghampiri Owen dan mengajaknya ke kamar. Di sanalah mereka mengobrol dengan banyak hal. Owen menanyakan bagaimana respon sang suami dengan semua pencapaian Karin. Karin balik tanya dari mana Owen tahu bahwa dia sudah menikah.
Owen bilang bahwa dia sudah mengetahui semua tentang Karin. Karin heran mengapa Owen mengetahui semuanya tentang dia. Diam-diam ternyata Owen mencari latar belakang Karin di internet. Karin merasa tersanjung karena dikepoin oleh pria tampan seperti Owen. Karin kemudian bertanya apa nama panggilan Owen ketika di sekolah. Owen tidak mau cerita karena dia malu. Akhirnya Karin menatap wajah Owen dan menebak nama panggilannya. Dan ternyata tebakan Karin benar. Nama panggilan Owen di sekolah adalah buaya darat. Parahnya lagi, dulu Owen menyukai panggilan tersebut. Malam itu Owen meminta Karin bercerita mengapa dia tidak menyelesaikan tulisannya di rumah saja. Karin bilang ceritanya panjang. Owen pun bersedia mendengarkan cerita Karin. Namun tak lama kemudian, Owen mendapatkan panggilan telepon dari rekan kerjanya. Untuk itu, Owen pun harus pamit dan meminta Karin menceritakannya di lain waktu. Esok paginya Lily bilang kepada Owen bahwa bukunya akan segera terbit. Dia akan menjadi orang yang bebas finansial, namun sikap Owen biasa saja. Lily mengira bahwa Owen tidak bahagia karena takut disaingi. Padahal Owen masih sakit hati atas apa yang terjadi tadi malam. Lily semalam bilang begitu hanya bercanda, namun Owen tidak terima karena tidak ada yang lucu. Dia merasa bahwa selama di sini sikap Lily sangat berbeda. Dia benar, Lily sangat bahagia tinggal di sini bersama penulis yang lainnya. Apalagi dia sering terlihat berdua dengan Farid. Setelah pertengkaran itu, Owen pergi ke pasar menggunakan sepeda motor. Dia ngopi di warung kopi bersama penduduk setempat untuk menghilangkan stresnya. Tak lama kemudian, dia melihat Karin. Diam-diam, Owen mengikuti Karin. Namun ketika Karin sadar ada Owen mengikutinya, Owen pun langsung pergi. Ngopi sambil makan roti di warkop membuat perut Owen sakit, yang akhirnya esoknya dia tidak bisa ikut bersama Lily pergi ke gurun. Lily dibiarkan pergi sendiri bersama rombongan, sedangkan Owen memilih tinggal di hotel. Ternyata Owen tidak tinggal sendirian. Di hotel masih ada Karin dan Hugo. Mereka juga tidak ikut pergi pesiar ke gurun. Hari itu mereka bertiga menghabiskan waktu hanya di hotel. Karin merasa bahagia ketika mendapatkan perhatian dari Owen. Esok harinya, Owen dan Karin pergi ke pasar untuk belanja. Di sana mereka ngobrol banyak hal, termasuk tentang rumah tangga Karin. Ternyata Karin adalah seorang janda, dia sudah bercerai. 14 tahun menikah, ternyata sang suami menganggap Karin tidak mencintainya. Setibanya di hotel, Owen melihat Lily sedang mabuk bersama teman-temannya. Esok paginya mereka berdua bertengkar. Lily merasa Owen tidak ikhlas menemaninya di sini, sedangkan Owen marah dengan sikap Lily yang sudah berubah. Setiap malam Lily mabok dan ngumpul dengan Farid. Sekali lagi, Lily bilang dia bahagia di sini dan hal ini penting baginya. Dari balik jendela, Karin mendengar semua apa yang mereka obrolkan. Malam itu di pinggir kolam, Owen ikut mabuk. Karin menghampiri Owen dan menanyakan masalahnya apa. Karin kayak tidak tahu aja, padahal dia sudah mendengar sendiri pertengkaran Owen dengan Lily. Di sini, Owen mulai merayu Karin dan mereka hendak bercumbu. Namun gagal karena Karin bilang, hati-hati karena dia bisa jatuh cinta dengan bocah seperti Owen. Owen pun marah karena dibilang seperti bocah. Paginya Lily menghampiri Owen yang sedang berolahraga. Mereka mengobrol tentang hubungan yang sedang mereka jalani. Namun ketika asik ngobrol, tiba-tiba handphone Lily berbunyi. Ternyata Farid mengirim foto Lily tanpa atribut. Farid bilang dia ingin melihat Lily seperti itu lagi. Setelah mengetahui perselingkuhan Lily dan Farid, Owen langsung menyiapkan barangnya dan pergi. Namun dia mampir ke kamar Karin. Di sini Owen minta maaf atas kejadian tadi malam. Dengan jujur, Owen bilang bahwa bertemu dengan Karin adalah hal terbaik dalam hidupnya. Owen juga bilang bahwa dia ingin pergi dan mengajak Karin untuk ikut dengannya. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan hotel. Owen tidak menyangka Karin mau ikut dengannya. Walaupun tanpa tujuan, mereka berdua sangat menikmati kebersamaan ini. Hari-hari mereka habiskan waktu berdua. Benih-benih cinta semakin tumbuh. Tiba saatnya ketika mereka berdua tengah asik ngobrol di tepi pantai. Ada seorang perampok yang membawa lari tas Karin. Owen langsung mengejar perampok tersebut namun gagal. Di sini Karin panik karena di dalam tas tersebut ada buku yang sedang Karin tulis. Sedangkan Karin belum memiliki salinannya. Tulisan itu sangat berharga bagi Karin, namun sekarang tulisan itu telah hilang. Owen mencoba menenangkan Karin, namun Karin marah dan membentak Owen. Setibanya di hotel, Karin minta maaf kepada Owen karena tadi siang dia sudah berlaku kasar. Namun Owen tidak masalah. Owen tahu bahwa Karin sangat terpukul atas kehilangan buku tersebut. Di sini Karin bilang bahwa dia ingin pulang. Owen ingin ikut pulang, namun Karin menolak Owen untuk ikut bersamanya. Karin ingin sendiri. Karin bilang bahwa tujuannya datang kemari untuk menyelesaikan bukunya, namun semuanya malah hilang. Karin merasa perhatiannya sudah teralihkan, padahal dia harusnya fokus. Mendengar itu, Owen tersinggung. Owen pun pergi meninggalkan Karin.
Beberapa musim silih berganti, Karin tampil di sebuah acara. Dia sedang diwawancarai atas terbitnya buku terbaru. Banyak pelajaran yang dia ambil dari menulis buku ini. Malamnya di sebuah restoran, secara kebetulan Owen melihat Karin sedang makan bersama temannya. Owen menyapa Karin lalu pergi. Ternyata Karin mengejar Owen. Karin minta maaf kepada Owen atas apa yang terjadi. Dengan jujur Karin bilang, waktu itu dia ingin sekali menghubungi Owen, namun dia malu. Karin bilang selama ini dia merindukan Owen. Buku yang sekarang terbit juga terinspirasi darinya. Akhirnya mereka berdua pun kembali bersama dan saling mencintai. Dan dengan begitu film pun selesai. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Lonely Planet. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video and until next time.